Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Anissa Mardatilah, Aziza Zalfira, Liza Oktamelia, Vega Darmaisyah, dan saya sendiri Zahra Mutia Rahman. Dan pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan pembelajaran model Plum, di mana pada model Plum ini mengemukakan model Research and Development. Berikut merupakan penjelasannya. Jadi Sobat IPA, pada penelitian pengembangan ini merupakan penelitian ilmiah yang menelaah suatu teori, model, konsep atau prinsip dan menggunakan hasil dari telahan tersebut untuk mengembangkan suatu produk, di mana tujuan research dan development ini juga adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis, efektif, dan sesuai dengan kondisi sesuai kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi Sobat IPA, dari beberapa ahli pendidikan yang terkenal telah melakukan penelitian di model pengembangan atau research and development, di mana yang terkenal di dalam bidang pendidikan yaitu ada Ricky dan Nelson, Reno, Collins, and Rignes, dan mereka semua melakukan penelitian di tahun 1999, dan teori-teori yang mereka pakai banyak dikembangkan dan juga berkiblat dari para ahli pendidikan yang terkenal seperti Van der Ecker, Niven, Berg, Monen, dan yang paling terkenal yaitu Plum, dan mereka semua berasal dari Universitas Twente yang ada di Belanda. Pengembangan yang mereka lakukan tentunya bervariasi dan bisa jadi satu dan lainnya bisa jadi berbeda. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh karakteristik penelitian dan juga pendekatan penelitian yang dipakai oleh ahli-ahli yang berbeda di setiap penelitiannya. Selanjutnya, perbedaan research and development dengan penelitian lainnya. Para ahli pendidikan memandang penelitian pengembangan atau research and development ini berbeda dengan penelitian jenis lainnya. Mengapa? Karena pendekatan penelitian misalnya eksperimen, survei, dan analisis korelasional oleh Van den Acker tahun 1999 digolongkan dalam pendekatan penelitian tradisional yang memfokuskan pada pengetahuan deskriptif dan kurang penekanan pada kepraktisan. Berbeda dengan penelitian tradisional, penelitian pengembangan menekankan pada keduanya kontribusi praktis atau practical contribution dan kontribusi ilmu pengetahuan atau scientific contribution. Menurut Fischer, Forman, Gustav Forsman, dan Plum, paradigma penelitian pengembangan terdiri dari 4 paradigma. Yang pertama, paradigma instrumental atau instrumental paradigm adalah planning by objective, yakni rencana yang didasarkan pada tujuan. Yang kedua, paradigma komunikatif atau komunikat paradigm ditentukan oleh keterlibatan orang-orang dalam penelitian. Nah, yang ketiga, paradigma pragmatis atau pragmatic paradigm adalah lingkungan sebagai tempat untuk implementasi produk dan penggunaannya. Yang keempat yaitu paradigma artistik atau artistic paradigm adalah berkaitan dengan realitas sosial. Model pengembangan Plum terdapat 3 tahap di dalamnya. Di antaranya ada preliminary research, prototype phase, dan assessment phase. Berikut penjelasannya. Selanjutnya yaitu preliminary research atau analisis pendahuluan. Awalnya menurut Jan Plum, analisis pendahuluan ini terdapat 4 fase, yaitu fase yang pertama investigasi awal, fase yang kedua yaitu fase desain, fase yang ketiga yaitu fase realisasi atau konstruksi, dan fase yang keempat yaitu fase tes, uji coba, dan revisi. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata adanya modifikasi, sehingga Jan Plum mengemukakan bahwa terdapat 5 fase pada preliminary research, yaitu fase yang pertama yaitu investigasi awal, fase yang kedua fase desain, fase ketiga yaitu fase realisasi atau konstruksi, fase yang keempat yaitu fase tes, evaluasi, dan revisi, dan fase yang kelima yaitu fase implementasi. Fase yang pertama yaitu investigasi awal, yang mana pada fase ini kita menganalisis kebutuhan atau menganalisis masalah. Nah, mencakup beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi, tahap yang kedua yaitu menganalisis
analisis informasi, tahap yang ketiga yaitu pendefinisian dan pemecahan masalah, dan tahap yang keempat yaitu perencanaan pembentukan lanjutan. Fase yang kedua yaitu fase desain, yang mana fase ini bertujuan untuk mendesain pemecahan masalah yang dikemukakan pada investigasi awal. Nah, pada fase desain ini, kita mengevaluasi dari berbagai alternatif untuk menghasilkan desain yang terbaik agar dapat dipromosikan dan dipertimbangkan sebagai cetak biru atau masalah di lapangan. Fase yang ketiga yaitu fase realisasi atau konstruksi, yang mana pada fase ini kita mengembangkan kurikulum atau memproduksi materi audiovisual. Nah, pada fase ini, peneliti mengkonstruksi prototipe awal model yang mengarah pada solusi masalah di lapangan. Fase yang keempat yaitu fase tes, evaluasi, dan revisi. Pada fase ini bertujuan untuk mempertimbangkan kualitas solusi atau desain dari yang dikembangkan dan membuat keputusan berkelanjutan berdasarkan hasil pertimbangan. Nah, pada fase ini terjadinya siklus berulang kali yang mana hingga pemecahan yang diinginkan tercapai. Fase yang kelima atau fase yang terakhir yaitu implementasi, yang mana pada fase ini kita melakukan penelitian lanjutan menggunakan produk pengembangan di wilayah yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada tahapan kedua dari 3 tahapan dalam pengembangan pembelajaran model Plum, yaitu tahapan prototipe. Nah, Van der Kerk dan Gert Plum berpendapat bahwa dalam penelitian pengembangan termuat kegiatan yang menghasilkan prototipe, termasuk mengevaluasi kualitasnya. Nah, prototipe ini sendiri berasal dari 2 kata, proto yang artinya asli dan tipus yang artinya bentuk. Secara sederhana, kita dapat mengartikan bahwa prototipe ini sendiri merupakan bentuk fisik dari konsep perancangan produk atau sistem yang akan dibuat. Atau kita bisa mengatakan bahwa prototipe ini merupakan bentuk penerapan langsung dari sebuah desain produk atau sistem yang akan diuji coba. So, prototyping is process of creating an early version of the final product. Jadi, prototipe ini merupakan proses menciptakan versi awal dari produk akhir. Nah, Gentry juga mendefinisikan bahwa prototipe sebagai versi fungsional dari suatu unit pembelajaran yang keefektifan dan keefisienannya itu dapat diuji. Prototipe ini sendiri dapat berupa bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian pada pengembangan pembelajaran. Prototipe ini dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan juga konteks pembelajaran. Tahapan-tahapan prototipe ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan intervensi. Selanjutnya, setelah prototipe 1 atau prototipe awal dibuat, kita akan melakukan validasi terhadap prototipe tersebut. Nah, fungsi validasi itu apa sih? Validasi sendiri itu berfungsi untuk memastikan bahwa prototipe yang kita buat ini sesuai dengan model pembelajaran atau sistem yang telah dirancang, dan juga bisa memfasilitasi siswa atau peserta didik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk validasi sendiri itu dapat dilakukan dengan uji coba terbatas. Nah, uji coba terbatas ini dilakukan dengan sejumlah peserta didik. Kemudian dilakukan evaluasi jika terjadi kesalahan atau perbaikan. Ternyata, evaluasi formatif itu ada tingkatan-tingkatannya, teman-teman. Yang pertama yaitu ada self-evaluation atau penilaian sendiri. Penilaian sendiri ini teman-teman yang akan melihat sendiri bagaimana prototipe teman-teman tersebut. Selanjutnya juga ada expert review atau penilaian pakar. Di sini, prototipe yang dibuat itu akan dinilai oleh pakar atau ahli. Produk yang sudah valid itu dinamakan dengan prototipe 2. Kemudian ada one-to-one evaluation atau evaluasi satu persatu. Nah, setelah prototipe itu dilakukan one-to-one evaluation, revisinya itu, hasilnya itu akan dinamakan dengan prototipe 3. Jadi revisi 1 itu dinamakan dengan prototipe 3. Selanjutnya ada small group of micro evaluation atau penilaian kelompok kecil. Jadi setelah tadi sudah dievaluasi, kemudian dilakukan evaluasi lagi oleh small group of micro evaluation. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini akan dinamakan dengan prototipe 4. Terakhir, setelah dirasa sudah bagus, sudah sempurna prototipenya, maka akan dilakukan implementasi atau penerapannya. Untuk memperoleh hasil pengembangan yang berkualitas, tentunya diperlukan penilaian untuk menentukan kualitas dari
pengembangan model atau perangkat pembelajaran umumnya itu ada 3 kriteria, yaitu kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Ini dikemukakan oleh Van der Kerk, dan materi ini akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya, yaitu pada tahapan ketiga, asesmen phase. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asesmen phase, di mana asesmen phase itu sendiri merupakan fase penilaian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat atau derajat dari penerapan suatu teori atau modal yang diambil, kemudian dengan menggunakan uji efektivitas dari suatu produk yang dihasilkan. Kemudian pada fase asesmen ini juga terdapat kriteria kualitas pada pembelajaran yang dilakukan oleh Niven dan Bloom pada tahun 1999, di mana kriteria tersebut terdapat 3 aspek, yang pertama ada validitas, kemudian kedua ada kepraktisan, dan yang ketiga ada keefektifan. Menurut Niven pada tahun 1999, aspek validitas dari segi apakah kurikulum atau model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pada aspek pengetahuan dan apakah komponen dari pembelajaran tersebut secara konsisten terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat menunjukkan bahwa sebuah model pembelajaran yang dikatakan valid apabila model pembelajaran tersebut berdasarkan pada teori yang memadai dan semua komponen model tersebut saling berkaitan antara satu yang lainnya secara konsisten. Kemudian masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek kepraktisan, karena secara teoritis suatu model pembelajaran itu kan praktis apabila model tersebut dapat diterapkan di lapangan dan agar keterlaksanaan model tersebut termasuk dalam kategori baik. Kemudian pada aspek kepraktisan ini, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas ada beberapa indikator yang menyatakan bahwa suatu model pembelajaran dapat dikendalikan baik apabila kita lihat dari komponen-komponen model yang dilaksanakan oleh guru dapat dilaksanakan di lapangan dan pada saat pembelajaran berlangsung, kemudian apakah siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan bagaimana komponen sistem pendukungnya, apakah sistem pendukung tersebut mendukung kelancaran dari satu proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada aspek yang terakhir, yaitu aspek keefektifan, di mana pada keefektifan ini mengacu pada tingkatan bahwa pengalaman dan hasil intervensi konsisten dengan tujuan yang dimaksud. Dalam kerja Niven pada tahun 1999, ia mengukur tingkat keefektifan dilihat dari segi tingkat kehadiran siswa dalam mempelajari program dan keinginan siswa untuk terus menggunakan program tersebut. Dalam penelitian pengembangan di bidang pembelajaran, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa suatu model pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi komponen-komponen di antaranya yaitu kepribadian siswa, kemudian aktivitas siswa dan kemampuan siswa, tentunya dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, misalnya yaitu berpikir kreatif. Dalam suatu model pembelajaran, pasti ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kekurangan dari tiap-tiap model. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari model Bloom. Yang pertama itu, kelebihan dari model Bloom, ia dipandang lebih luas dan fisikal dibanding model 4D. Kemudian, model Bloom ini pada peningkatan research and development-nya, produk atau model yang dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli sehingga memiliki nilai validitas yang tinggi. Kemudian, model Bloom ini berfungsi sebagai penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan penelitian yang bersifat praktis. Kemudian, metode penelitian yang digunakan mencakup metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Selanjutnya, kekurangan dari model Bloom ini dapat kita lihat dari peningkatan research and development-nya. Pada prinsipnya, peningkatan research and development memerlukan waktu yang relatif lebih panjang karena prosedur yang ditempuh harus relatif kompleks. Kemudian, pendekatan research and development ini dapat dikatakan sebagai penelitian karena tidak mampu digeneralisasikan secara utuh. Karena pada dasarnya, penelitian research and development pemodelannya hanya pada sampel bukan populasi. Selanjutnya yaitu penerapan model Bloom pada pembelajaran IPA SMP. Pada jurnal yang tertulis di atas, penelitian tersebut merupakan penelitian pengembangan atau research and development. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, metode ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada agar lebih efektif dan juga relevan. Penelitian ini mengembangkan produk yang berupa media pembelajaran interaktif yang digunakan dalam pembelajaran IPA berbasis articulate storyline pada materi sistem tata surya. Adapun model penelitian pengembangan ini digunakan adalah pengembangan model Bloom yang dikembangkan oleh Bloom pada tahun 1997.
dan di-rebook oleh seseorang di tahun 2013. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif IPA berbasis articulate storyline memenuhi kriteria valid, praktis dan juga efektif. Skor validitasnya mencapai 79% dengan kriteria valid, sedangkan validitas ahli media dan respon kepraktisan peserta didik pun juga memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan selain itu, media pembelajaran ini juga efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan skor rata-rata pada uji small group sebesar 76 dan pada uji pilot test dengan skor 78, yang menunjukkan berarti ketuntasan belajar pada KBM di sekolah tersebut. Baiklah rekan-rekan semuanya, itulah penjelasan tentang model pembelajaran pengembangan yang dikemukakan oleh Bloom. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.